Selamat datang kembali di channel Bertanya Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham sektor komoditas lagi. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDK, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam, sempat rebound sebentar, kemudian terkoreksi 0,65% ke harga 7.052. Transaksi cukup besar hari ini 14,39 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal di ISG ya masih sama, konsolidasi, gagal lagi menembus 7.100 yang perkiraan saya juga tembus hari ini karena awal bulan ternyata naik sebentar dan koreksi lagi. Jadi ini sepertinya masih menunggu, mungkin karena tanggal 2 ya, besok ada rapat The Fed lagi, FOMC, dan di tanggal 14 juga ada rapat. Jadi ya itu yang sepertinya ditunggu. Semoga aja infonya ya akan ada pivot, perlambatan kenaikan suku bunga. Kalau itu benar terjadi ya ada potensi bergairah untuk market ya. Tapi untuk ISG sih kemungkinan sentimen sesaat aja ya. Kondisinya juga masih bagus. ISG ini konsolidasi, tapi konsolidasinya bagus. Terus membentuk higher high, higher low. Tinggal nunggu ya. Kondisi seperti ini kelihatan ISG kan konsolidasi. Perkiraan saya juga November nih bisa bullish, menguat lagi, lanjut 7.200 sampai 7.250. Cuman ini lihat aja ya, konsolidasi lagi. Ya kondisi seperti ini beli-beli di support, jual-jual dekat resisten. Seperti itu aja kalau mau. Atau cari saham-saham yang nggak terlalu berpengaruh dengan pergerakan ISG. Saham second liner, third liner, ataupun saham lainnya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok ya masih sama, kalaupun koreksi mungkin 7.000 itu aja, koreksi 50 poin terus tarik naik lagi, ada pantulan untuk besok. MACD masih mengarah ke atas membentuk golden cross. Jadi masih oke lah untuk ISG di atas 7.000 itu. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,32% ke harga 1.105. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ini Medco memang kelihatan ya, tapi ini kemarin ya hari Senin, ini Senin memang ada distribusi dan itu puncaknya ya 1160 dan dia koreksi, cuman dia mantul lagi nih. Kemungkinan ya kalau dilihat gambarannya seperti ini. Ini dia lagi konsolidasi. Bisa jadi loh. Ya yang penting jangan jebol 1080. Ini area resistennya ya. Ini kelihatan kan dia lagi konsol. Kalau dilihat support kuatnya mana 1000, support kuat nih 1000, jangan jebol itu. Atau dia bisa jadi nanti konsolidasinya range-nya ini. Nah, di sini pergerakannya. Untuk Medco ya masih menarik gak untuk Medco? Ya sekarang udah harga pucuk memang gak menarik ya, cari saham lain aja, jangan dipaksa. Kalau udah beli dari bawah dari 1000 ya itu memang pas, atau beli pas saat dia konsolidasi 3 kali break 1100 nekat beli kan lumayan 6% ya. Seperti itu, cari saat momentum, jangan beli udah hijau koreksi di atas yang seperti pola seperti ini ya, jangan dipaksa kecuali dia break, buy on break ya, karena pola-pola di pucuk seperti ini nih belinya buy on break di 1-2 candle seperti ini, belinya nunggu dia break seperti itu ya. Untuk Medco kalaupun dia koreksi ke 1000 itu masih bagus, masih ada peluang untuk konsolidasi, range-nya 1000 sampai 1200. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini ditutup terkoreksi 2,12% ke harga 368. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa ya ini koreksi biasa ya. Kalau dilihat supportnya ya yang harus dijaga itu 360, 350 itulah ya. Nah ini area yang harus dijaga ya. Jadi kalaupun dia koreksi ke bawah situ ya masih aman. Ini kan dia baru aja naik berhari-hari kan, dari 18 Oktober tuh 2 minggu yang lalu dia naik dari 300 sampai 380 dan ada koreksi naiknya 23%, wajar kalau ada koreksi. Jadi yang nggak wajar tuh yang beli di pucuk, itu nggak wajar ya. Dan gimana cara belinya kalau yang belum punya? Tunggu, wait and see. Tunggu di 360, 350 ini. Ini area belinya ya. Kelihatan juga lihat. MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga meningkat, dan lihat frekuensi analisernya smart money-nya udah hilang tuh. Waktu dia dikerek naik hilang kan. Frekuensi analisernya ngecil. Waktu dia di bawah ini lihat frekuensi analisernya besar ya. Ini kesempatan beli itu pas dia break 330 nih beli. Karena melihat nih frekuensi analisernya besar ya udah follow the trend. Sekarang udah hilang dia. Ya mungkin ada profit taking. Kalau dia volume masih meningkat ya masih besar. Cuman lihat ini nanti frekuensi analisernya muncul lagi mungkin di sekitaran 350 360 ini. Lihat aja ya. Kelihatan kan hilang.
Ya mereka juga nggak mau tarik terus ya. Jadi seperti itu. Untuk Elsa masih bagus nggak? Masih bagus untuk Elsa itu. Dia udah break 350, 340 itu dijaga harusnya ya. Jadi kalau dia ada koreksi 5%, 6% besok itu kesempatan spike. Baik, peluang besar mantul. Lihat. Tanggal 1 kemarin juga masih ada big akumulasi ya. Dan hari ini ada yang profit taking itu wajar. Mungkin juga swing trader atau yang sudah beli di bawah ada yang profit taking saat dia puncak di 380 itu sangat wajar. Jadi kalau dia koreksi itu nggak masalah. Kasih aja koreksi dulu nanti buyback di bawah. Buy on support seperti ini. Seperti itu ya. Untuk Elsa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1945 terkoreksi 1,51%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Pegas juga tanggal 1 ada akumulasi, ada yang normal, ada yang big ya. Big itu RX, big akumulasi, BK normal akumulasi, CS normal akumulasi. Ini menarik nih. Kalau dilihat ya, Pegas tuh udah sangat berpeluang 2000, cuman kecentol sedikit terus dia gagal ya. Ini peluangnya sih uptrend. November juga peluang uptrend ya. Untuk Pegas dia break rounding bottomnya ini target saya 2200 2400 itu untuk Pegas ya. Resisten sama injak nih Desember 2019 2 tahun yang lalu. Nah, ini potensi di arahnya ya. Pokoknya tinggal nunggu break 2000 tuh siap-siap uptrend. Ini dia koreksi biasa aja. Ini gagal tembus kan ya, dia koreksi dulu dan candlenya inside bar. Tinggal nunggu break 2000 aja besok atau lusa atau Jumat nanti kalau tutup di atas 2000 tuh bagus. Supportnya sekarang kalau kondisi seperti ini tetap 1900 dijaga harusnya loh ya. Kalau support kuatnya ya 1800. Nah ini bisa juga pakai ini ya. Kalau Bapak Ibu mau atau mulai beli di 1900 nih juga bisa. Siapa tahu nggak nyampe 1800 dia udah naik kan. Ini harusnya dijaga nih. 1900 nih. Konsol di bawah sini nggak masalah. Tektok dulu, ngumpulin tenaga baru naik. Lihat frekuensi analisernya juga meningkat. Volume juga meningkat. Saat candle hijau, pas saat candle koreksi, volumenya kecil ya. Itu aman untuk Pegas ya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup terkoreksi 0,79% ke harga 3.740. Kalau dia transaksi asing belum kelihatan, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA ini lagi berjuang naik. Kelihatan juga dari frekuensi analisernya juga meningkat ya. Saat dia di area bawah, support kuatnya 3.600 itu nggak boleh jebol. Jadi kalau mau beli sekarang masih bisa. Siapa tahu besok dia hijau membentuk candle Morningstar dan tembus 3.900 tuh lanjut uptrend ya. 3.900 tuh akan ditembus MDKA. Kalau tembus ya udah siap-siap uptrend ya. Kalau ditarik trend dari atas masih jauh ya 4.200, tapi kalau ditarik trend dari semenjak September 2022 bisa seperti ini. Ya mungkin retest dulu sedikit baru naik ya. Masih bagus nih. MDK ini konsolidasi, kalaupun nggak mampu naik ya kesempatan Bapak Ibu tektokin 3.600 support dan resisten 3.900 tektok 300 poin itu lumayan hampir 8% kan. Ya udah besok kalau dia koreksi lagi ambil aja atau ambil sekarang juga itu bisa ya. Yang penting dia besok langsung hijau. Jadi seperti itu ya. Untuk MDK juga menarik diperhatikan. Kesempatan buy on support atau buy on break. Kalau dia break 3.900 tuh baru nekat beli bisa juga. Atau beli di tengah-tengah seperti ini, risk rewardnya bisa dihitung seperti ini juga. Ya stop lossnya sekitar 4%, target profit sama 4,5% juga. Dan apalagi kalau dia break itu peluang besar 4.400. Akhir tahun tembus tuh 4.400 kalau memang uptrend MDK ya. Ini potensi upside 20%, risknya cuma 4%. Kalau mau hold seperti ini, diamin aja sampai mencapai puncak, ya boleh-boleh juga. Tapi dengan resiko, siap stop loss sekitar 4-5%. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup terkoreksi 3,03% ke harga 800. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT kembali ke support kuat lagi 800. Mungkin nggak jebol, ya kelihatan. Frekuensi analisernya kecil ya. Dan ya ini kelihatannya konsolidasi aja. Resistennya bisa di 880 aja pakai. Ya, 880. Nah ini ya dipakai dan dia nih konsolidasi aja nih. Kemarin gagal. Terus koreksi ya. Ini tail break low. Kalau candle satu kali koreksi lagi ya itu kesempatan buy di 780 sampai 790 itu. Pokoknya kalau dia tutup sekali lagi di bawah 780 ya udah potensi gagal. Tapi dia kalau ditarik dari Oktober
awal itu dia membentuk higher high higher low terus, dan ya harusnya ini dijaga ya. 780 dijaga, kalau turun dari itu ya udah gagal. Itu ada pola double top mereng nih ya, itu jebol ya, siap-siap ke 700 bisa turunnya. Jadi seperti itu. Untuk BRPT ada masih distribusi ya, wajar karena dia udah naik tinggi kan, dari 780 berhari-hari naik sampai 850, naiknya hampir 10%, dan ada koreksinya, itu wajar. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup terkoreksi 1,89% ke harga 1.810. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam kelihatan tanggal 1 kemarin ada small distribusi. Ini kelihatannya itu dia lagi diakumulasi ya. Walaupun memang kelihatan distribusi, tapi ya distribusi kecil. Ini dia lagi konsolidasi, range-nya 1770 support. Nah, ini dia tektok konsolidasi untuk akumulasi. Risk-nya juga kecil. Pokoknya tutup di bawah 1770, 1765, 1760 ya udah. Tinggal dari harga sekarang risk-nya paling 5%. Udah. Ini kelihatan dari frekuensi analizernya juga kan, volumenya meningkat besar nih. Dan kelihatan dari volume memang kecil dan koreksinya juga belum kecil. Ini tinggal nunggu tembus 1880, 1900 tuh lanjut bisa uptrend. Akhir tahun ada peluang juga ya, 1-2 bulan ke depan untuk Antam. Jadi menarik nggak untuk Antam? Harusnya menarik. Ini kan yang waktu itu saya analisa ada koreksi ABC ya, ini harusnya selesai, jangan turun dari 1780, 1800 tuh. Kalau turun gagal. Kalau mau bagus ya minggu ini atau minggu depan break 1900 tuh siap-siap uptrend untuk Antam. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup menguat 0,38% ke harga 6.525. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Inco ada akumulasi dan bertahan di atas 6.500. Ini bagus, risknya kecil. Kalau support 6.450 itu aja, dan resistennya gunakan 7.000 angka genap. Nah, ini tinggal nunggu tembus saja. Tapi ini ya, kebiasaannya yang saya nggak suka itu ini nih. Kalau dia sudah membentuk candle doji naik-naik seperti ini, tiba-tiba ada bantingan. Ini kan karakternya biasa seperti itu. Doji, terus banting. Doji, banting. Nih juga doji 4 hari banting. Tapi kalau nekat ya, karena juga pergerakannya kan nggak terlalu volatil. Kalaupun cut loss ya nggak masalah menurut saya. Stop loss-nya ya sekitar 4% ya. Target profit 7.000 itu terdekatnya. Kalau to the break uptrend, nih risk reward 1/1,5 ya. Cuman hati-hati itu kalau dia candlenya doji higher high higher low, itu tiba-tiba ada bantingan seperti ini. Tuh, hati-hatinya itu aja sih untuk Inco. Tapi kalau dia bisa sampai candle hijau minggu ini bisa tutup di atas 7.000 itu bagus. Tapi harus naik sekitar 8%. Ya, semoga aja bisa sampai. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup terkoreksi 2,21% ke harga 1.325. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins kondisi seperti ini, dia lagi konsolidasi juga. Ini kelihatan frekuensi analisernya juga nggak kemana-mana ya. Volume memang meningkat. Kalau lihat volume juga biasa aja. Ya sabar. Kalau Tins sih harus sabar. Karena dia ini konsolidasi dan belum ada kelihatan yang cukup signifikan. Untuk frekuensi analisernya memang saat candle hijau dia volume besar ya. Tapi ini kelihatannya konsolidasi, lagi ngumpulin barang juga ya. Pokoknya jangan turun dari 1.280. Hati-hati tuh, 1.280 itu bisa jadi double neckline-nya. Turunannya bisa sampai 1.100. Jadi hati-hati ya. Tins kalau mau beli ya di sekitaran 1.300, 1.280 itu aja. Jadi kalau pun cut loss-nya tipis saja. Bisa ditektokin beli di support, kalau dia naik ke 1.400 itu bisa jualan di atas. Seperti itu untuk Tins. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup hari ini ke harga ARB 1.455. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya ada buangan setelah naik tinggi. Teman ini lihat frekuensi analisernya biasa aja ya, kecil. Mungkin ini retest saja. Tes terus bisa mantul lagi besok. Ini mungkin retest ya. Tapi hati-hati nih. Ini candle bearish engulfing ya. Candle hari ini menutup penuh candle hari kemarin. Padahal ada akumulasi. Tapi lihat, nggak ada lalu untuk tarikan naik hijau langsung dibanting turun ya. Koreksi. Dan apakah potensi mantul? Sepertinya bisa mantul nih. Kita lihat aja nanti ya. Besok lah lihat. Kita lihat besok. Kalau ada buying power ya ikut masuk di 1.000. Atau nawar bawahan dikit ya. Jangan di 1.000. Nih di 1.400 sampai 1.450. Area ini bisa spike buy.
stop loss saja kalau dia jebol 1400-nya itu. Jadi seperti itu, cuman lebih valid lagi kalau nunggu ada buying power. Nah, bagaimana cara menganalisa buying power? Melihat bid offer, Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 13 November minggu-minggu depan. Nanti diajarin semua dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu untuk bisa mandiri baik dari scalping ataupun swing trade ya. Karena teknik yang saya ajarkan itu bisa digunakan untuk saham swing trade dan juga scalping. Seperti itu. Ya, untuk Akra langsung saja ke saham terakhir. Ada AGI yang ditutup terkoreksi 3,17% ke harga 1985. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal AGI ini jelek menurut saya. Pokoknya dia tuh kalau belum di atas 2100 belum aman. Hati-hati karena ada bisa jadi pola dead cat bond ya. Menurut saya sih agak jelek ya kalau untuk AGI. Kalau mau di tektokin ya belinya di 1900 naik ke 2000 atau 2100 tuh jualan. Ini kan neckline nih. Ini neckline yang gagal ditembus dia. Ini bisa jadi double top. AGI ini akan menarik kalau sudah di atas 2100. Selama di bawah itu hati-hati konsolidasi dan bisa jadi pola dead cat bond turun lebih dalam. Mungkin dia retest 1700-nya ini bisa jadi ya. Jadi ini konsolidasi, kalau mau di tektokin itu bisa beli di support jual resisten atau tunggu dia break 2100 itu bisa juga. Buy on break cuman resiko tinggi ya. Bisa jadi ini pola dead cat bond menurut saya. Jebol 1900 potensi turun lebih dalam. Seperti itu untuk AGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.